Oke, rekan-rekan semua ya, seperti yang nampak di layar, ya, materi pada malam hari ini sebetulnya merupakan rangkaian dari materi yang sempat kita bahas minggu kemarin, ya. Nah, karena kita bertepatan dengan tahun baru, ya, tahun baru berarti sekarang tanggal ini ya, tanggal 2 rekan-rekan ya, tahun baru kemarin, ya, tahun baru kemarin. Tapi ini hawanya masih hawa tahun baru tentunya ya. Nah, judul pada malam hari ini kita kasih judul yaitu New Year, New Me, ya, tahun baru, pribadi baru, ya. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu, rekan-rekan. Jadi nanti guru besar kita semua akan memberikan arahan, ya juga panduan kepada kita bagaimana agar setiap langkah dan pergerakan kita di tahun 2023 ini memiliki pola yang jelas, ya. Jangan sampai pergerakan kita, kalau kata guru besar kita semua ya, jangan sampai pergerakan kita ini barbar, ya. Jadi tidak jelas, tidak memiliki sistem, rekan-rekan. Oke, kita sekarang masuk ke slide pemahaman, ya. Nah, di sini ya, apa yang disebut dengan New Year New Me ya. Nah, di sini ada satu kata ya, rekan-rekan, satu frasa ya yang sekarang ini lagi on, yaitu New Me. Nah, New Me ini apa ya? Jadi makna dari judul kita pada malam hari ini adalah mengungkapkan ya harapan, tekad, dan doa akan menjadi pribadi yang baru di tahun baru ini, rekan-rekan. Ya, jadi dalam arti yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi dari segala hal ya, mulai dari pemikiran, kemudian juga mental, spiritual, sosial, finansial, dan sebagainya ya. Jadi sesuai dengan 5 aspek kehidupan. Nah, jadi New Year New Me ini menjadi semacam suplemen ya, rekan-rekan semua ya di tahun baru ini. Jadi hal baik yang semula merupakan sebuah harapan, nah sekarang sungguh dapat diusahakan, diupayakan, dan diwujudkan sehingga setiap bertambahnya tahun dan usia kita tentunya rekan-rekan ya. Setiap orang semakin menjadi pribadi yang baik untuk diri, keluarga, dan orang lain. Ya, jadi kaitannya dengan new me ya, pribadi yang baru. Jadi harapannya tentunya rekan-rekan ya, kita semua yang ada di KRI, ya, ini menjadi pribadi-pribadi baru yang punya semangat-semangat baru ya, dan tentunya dengan tekad-tekad yang baru dan antusias yang baru rekan-rekan. Nah, nilai budaya ya. Nah, kalau kita berbicara materi Buya, tentunya tidak akan lepas dari nilai budaya apa ya yang akan dibahas dan dikaitkan dengan tema pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan ya, nilai budaya sekarang terkait dengan salah satu organ, yaitu organ reproduksi, rekan-rekan. Ya, jadi eh, organ reproduksi manusia ya terbagi menjadi 2 organ reproduksi ya, organ reproduksi laki-laki atau pria dan juga organ reproduksi perempuan. Nah, jadi definisi, rekan-rekan ya. Nah, terkait dengan sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Ya, jadi sistem reproduksi yang terdapat pada organ reproduksi ini ya bertujuan untuk reproduksi seksual. Jadi reproduksi manusia adalah ketika sel telur ya dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Jadi tujuan akhirnya nanti untuk pembentukan janin. Jadi kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan dan berkembang biak. Nah, beberapa bagian tubuh baik pada wanita maupun pria dibutuhkan agar proses ini terjadi yang disebut juga dengan alat reproduksi. Nah, kalau berbicara alat reproduksi, rekan-rekan sudah paham semua ya. Nah, ini ya definisi selanjutnya. Jadi organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi, rekan-rekan, yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Ya, jadi organ reproduksi dan kelenjar beserta kelenjar dan hormon, nah ini membentuklah yang dinamakan dengan sistem reproduksi. Jadi sistem reproduksi ini ada 2, sistem reproduksi pria, nah ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sel sperma untuk membuahi sel telur. Kemudian sistem reproduksi wanita, nah ini memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan, jadi wadah ya. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses ya, dalam proses reproduksi. Nah, ini ya kurang lebih gambaran dari sistem reproduksi pada pria ya. Rekan-rekan bisa lihat di gambar ya, mulai dari kantung kemih, kemudian juga uretra, skrotum ya, eh, vesuk vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowperry, jaringan erektil penis, vas deferens, epididymis, dan testis ya. Jadi ini ada merupakan bagian-bagian dari sistem reproduksi pria yang tentunya nanti akan dibahas lebih mendalam ya oleh guru besar kita semua.
Nah, ini merupakan gambaran dari sistem reproduksi wanita ya. Nah, rekan-rekan bisa lihat perbedaannya ya. Nah, di sini ada seperti sayap ya yang dinamakan dengan tuba falopi, rekan-rekan. Nah, di sini ada ovarium, kemudian juga di sini ada uterus ya. Kemudian juga endometrium, perimetrium ya, kemudian juga ada serviks dan juga vagina, rekan-rekan. Ini merupakan gambaran ya, gambaran sederhana dari sistem reproduksi wanita. Saya rasa rekan-rekan semua sudah pada hafal dan tahu ya berkaitan dengan sistem reproduksi ini. Ini mungkin bagian dari mengingatkan kembali ya bagi rekan-rekan semua. Nah, ini gangguan rekan-rekan ya. Gangguan yang mungkin sering terjadi ya pada sistem reproduksi. Yang pertama ini kita bahas gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria. Di antaranya adalah epididymitis ya. Nah, ini bisa menyebabkan buah cakar ya, bengkak dan nyeri. Jadi air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi serta gangguan kesuburan. Ini dinamakan dengan epididymitis ya, epididymitis. Kemudian juga yang kedua orchitis. Nah, ini merupakan salah satu gangguan pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Jadi ini biasanya adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, rekan-rekan. Kemudian juga ada yang dinamakan gangguan prostat. Nah, ya, ini dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat, BPH atau kanker prostat, gangguan pada prostat. Kemudian juga ada yang dinamakan hipogonadisme ya. Nah, ini pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Jadi pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas, jadi kesuburan. Kemudian masalah pada penis lainnya nih ya, rekan-rekan yang mungkin kita temukan pada beberapa klien ya atau pada PJL. Nah, pada masalah penis biasa jarang dikeluhkan oleh pria. Nah, beberapa gangguan yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini diantaranya ya disfungsi ereksi, kelainan pada bentuk penis, kemudian juga kanker penis ya, ejakulasi dini dan lain sebagainya rekan-rekan. Nah, tentunya nanti guru besar kita akan membahas lebih dalam ya terkait dengan gangguan pada pria ini. Nah, kemudian nah ini ya, gangguan pada sistem reproduksi wanita yang biasanya nih sering terjadi. Di antaranya ada endometriosis. Nah, ini ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh ya. Kemudian juga ada radang panggul. Nah, ini terjadi pada sistem reproduksi wanita. Nah, ini diakibatkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan PCOS ya atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Nah, jadi akibatnya penderita akan mengalami kesulitan hamil serta menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Nah, selanjutnya juga ada miom ya. Nah, ini sering kita dengar rekan-rekan ya. Jadi kurang lebih miom ini adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Nah, biasanya gejala yang dapat terjadi ya, ya diantaranya adalah ya nyeri panggul, kemudian juga pendarahan di vagina, kram, nyeri pada perut, nyeri punggung, serta merasa ingin kencing atau pipis, serta nyeri saat berhubungan seksual. Itu gejala-gejala yang terjadi untuk gangguan miom. Kemudian di antaranya juga ada rekan-rekan ya, kanker pada organ reproduksi wanita. Nah, ini yang dikenal dengan kanker ginekologi. Nah, ini beberapa jenis kanker, di antaranya kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Ini beberapa gangguan. Ya, saya harap kita semua nih yang ada di sini tidak mengalami gangguan ini ya. Oke, next. Nah, ini perlambang rekan-rekan. Terkait dengan sistem reproduksi, ya tentunya kita di Gusmus Raksa Jasad langsung rekan-rekan ada lambangnya ya, ada simbolnya. Nah, jadi tugas dari sistem reproduksi sesuai dengan bahasa atau maknanya adalah mereproduksi rekan-rekan ya. Jadi mencipta ulang ya, membuat ulang. Yang maknanya adalah menggerakkan, menciptakan, meningkatkan atau menguatkan. Jadi sehingga lambang atau simbol dari reproduksi dan ini berkaitan erat dengan simbol kekuatan, di antaranya kekuatan hati, kekuatan pikiran, dan kekuatan jasmani. Nah, ini nanti guru besar kita semua akan membahas lebih mendalam kenapa reproduksi ini berkaitan erat ya dengan simbol kekuatan. Nah, ini ya gambarannya rekan-rekan. Jadi sesuai dengan makna, sistem reproduksi yaitu sebagai tenaga penggerak atau tenaga penguat, maka reproduksi dapat berfungsi ya
apabila memiliki 3 roda penggerak kekuatan. Di antaranya 1, hati. Nah ini ya hati, rekan-rekan. Mempunyai kekuatan hati yang dibentuk dari harapan yang diyakini. Ya, mudah-mudahan tahun 2023 ini kita memiliki kekuatan hati, rekan-rekan. Supaya kita harapan-harapan ini bisa terbentuk, ya. Oke, dan terjadi, ya, rekan-rekan. Kemudian yang keduanya adalah pikiran. Mempunyai kekuatan pikiran atas sebuah perencanaan dan membentuk menjadi sebuah kecintaan. Kalau hati tadi, ya, dibentuk jadi harapan yang diyakini. Nah, kalau pikiran rekan-rekan membentuk menjadi sebuah kecintaan. Ya, ada harapan di situ, kemudian juga ada kecintaan terhadap profesi kita. Kemudian jasmani mempunyai kekuatan jasmani yang terjaga dan terpelihara. Nah, ini lambang yang terdapat dari reproduksi ini memadupadankan rekan-rekan 3 hal yang ada di dalam diri manusia, ya. Jadi hati, pikiran, dan jasmani. Kalau dalam bahasa kerennya disebutnya sebagai mind, soul, and body are one system. Jadi satu kesatuan sistem, rekan-rekan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Ketika hati bermasalah, biasanya pikiran dan jasmani juga bermasalah, ya. Ketika pikiran bermasalah, ketika hati bermasalah, pikiran dan jasmani bermasalah. Ketika jasmani bermasalah, biasanya hati dan pikiran juga ikut bermasalah. Jadi ini merupakan tiga roda penggerak kekuatan di dalam diri manusia yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, ini nilai kehidupan apa yang bisa kita cerna, yang bisa kita ambil, yang bisa kita maknai, rekan-rekan, dalam sistem reproduksi. Nah, di sini ya, sesuai dengan tema yang sempat kita bahas kemarin, ya. Jadi ada move on, kemudian juga ada run on. Ya, jadi bergerak saja tidak cukup, rekan-rekan. Tapi kita juga harus berproses dengan cepat, ya, sehingga kita akan mendapatkan bukti, ya, berupa hasil atau impian. Jadi dari move on, bangkit setelah keterpurukan, rekan-rekan, ya, atau setelah masa-masa sulit mungkin dalam kehidupan kita. Nah, kemudian berproses run on, kemudian tentunya ya supaya kita mencapai harapan-harapan atau impian-impian kita. Dan semuanya di tahun 2023 tentunya punya harapan yang jelas ya untuk mendapatkan bukti. Nah, ini kembali rekan-rekan kepada tema pada malam hari ini, yaitu New Year, New Me. Jadi New Me ini seperti yang tadi ditarakan di awal, yaitu pribadi baru yang lebih baik. Nah, jadi rekan-rekan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya di tahun 2023 ini, nah guru besar kita semua memiliki rumusan. Nah, rumusan ini jelas rekan-rekan. Rumusan ini pasti sebetulnya ya. Ketika kita menjalankan rumusan ini, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2023. Yang pertama ya, N ya dari New Me ya, pribadi yang baru. N-nya itu adalah niat. Ya, bagaimana kita memiliki tujuan, target atau goal di tahun 2023. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh di tahun 2023 ini, tentunya kita harus memiliki target dulu, rekan-rekan. Tujuan dulu, goal dulu, ya. Jangan sampai ketika kita melangkah kemanapun kita nggak punya tujuan, nggak jelas nantinya. Nah, di tahun 2023, harapannya kita semua nanti akan diberikan panduan oleh guru besar kita semua, harusnya seperti apa sih niat kita ini, tujuan kita ini. Kemudian setelah niat, rekan-rekan, ya, setelah kita punya tujuan, kita punya target, guru besar kita memberikan sebuah clue kepada kita, yaitu E. E-nya adalah eksplorasi. Niat kita sudah ada, ya, artinya impian, tujuan kita sudah ada. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengeksplorasi diri kita supaya kreativitas kita, kemudian juga gerak kita ini makin meningkat, rekan-rekan. Jadi kita tingkatkan, ya, nilai-nilai kreativitas kita. Kita tingkatkan juga pergerakan kita. Ya, dengan tidak lepas dari 3 pilar, program harian 3-3-3-100, rekan-rekan. Ya, kemudian juga program jaringan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya merupakan cara ya yang diberikan oleh guru besar kita semua supaya kita ini bisa mengeksplorasi diri kita sehingga mencapai batas yang maksimal bahkan optimal, rekan-rekan. Kemudian setelah tujuan ada, kita juga bisa meningkatkan kreativitas dan gerak. Kemudian juga, nah W-nya ya tadi new, N, E, dan W-nya adalah pengelolaan waktu. Ya, jelas tujuan sudah ada. Kreativitas dan gerak kita juga sudah makin baik. Nah, tinggal bagaimana kita memanage waktu. Ya, sehingga dalam pergerakan kita sehari-hari, kita tahu mana yang merupakan prioritas kita, ya. Kita juga tahu mana yang bukan merupakan prioritas. Jadi pengelolaan waktu ini menjadi sangat penting artinya rekan-rekan, supaya kita bisa mencapai harapan dan impian dengan efektif dan efisien, ya.
Nah, nanti guru besar kita semua akan memberikan arahan kepada kita bagaimana caranya kita bisa mengelola waktu tersebut. Ya, kemudian terakhir ME-nya itu yaitu mencatat atau pencatatan, ya, pencatatan rekan-rekan. Oke, jadi selain tadi niat, kemudian eksplorasi, waktu, dan B-nya adalah mencatat atau pencatatan, ya. Jadi tentunya ini yang namanya kalau kata guru besar kita semua, kita harus punya schedule, kita juga harus punya koropa, pencatatan. Ini jelas ya, supaya setiap langkah kita ini uh, ada panduan yang jelas, rekan-rekan. Oke, selanjutnya. Nah, ini quote ya, yang tentunya tidak akan lepas nih dari guru besar kita semua. Nah, kuat pada malam hari ini, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali, rekan-rekan ya. Maka kesuksesan bukanlah hanya suatu tindakan, melainkan suatu kebiasaan. Awali tahun ini dengan menjadi pribadi baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Oke.